Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kelas 8 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wah, Masya Allah anginnya kencang sekali. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah ini adalah eh, materi terakhir sebelum ujian tengah semester. Adapun materi sirah atau tarikh itu sudah kemarin sampai khalifah yang pertama Daulah Abbasiyah. Adapun yang materi eh, tafsir ini berasal dari surat yang pertama kali kita bahas di buku ini sampai di surat Al-Muzammil yang terakhir. Nah, sebenarnya soalnya tidak sulit. Antum cukup memahami kosakata yang ada dalam naam surat tersebut. Adapun kandungan-kandungannya, apabila sudah menguasai kosakata, insya Allah itu hal yang mudah. Antum bisa menerjemahkan, itu sudah sangat bagus sekali. Kalau antum bisa menerjemahkan, itu lancar ujian. Nah, dan di kesempatan yang ini kita akan mengambil pelajaran yang terakhir, yaitu faedah dan kesimpulan dari surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Yang mana yang pertama, semangat dan bersegeranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk mengerjakan ketaatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap muslim wajib meneladani mereka. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Karena mengetahui kelemahan mereka, maka Allah meringankan untuk mereka sehingga tidak wajib bagi mereka qiyamul lail. Nah, tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau diwajibkan qiyamul lail maka sebagian besar umat muslim mungkin manusia secara umumnya dia tidak akan berhasil melakukan qiyamul lail. Maka ini sangat memberatkan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia itu khuliqad diciptakan dengan yang diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah juga pemikirannya. Nah, jadi maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan tapi mensunahkan saja dan itu pun sedikit. Nah, qumil laila illa qalila. Berdirilah engkau di waktu malam meskipun hanya sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk banyak, sunnahnya sedikit ya sedikit. Nah, dan bacalah mata yassara minal Quran. Apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Quran. Tidak dituntut untuk membaca surat yang panjang-panjang. Baca yang mudah, bangun sebentar. Nah, kuncinya bangun sebentar apa? Sebenarnya kuncinya itu mudah kalau pengen bangun ya. Sebelum subuh. Yang pertama, kuncinya adalah tidur siang. Nah, tidur siang. Kan antum kan sekarang di rumah. Antum bisa tuh namanya tidur siang atau hilullah. Tidur siang itu waktunya sebentar. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama malah malamnya nggak bisa tidur. Tidur siang itu idealnya setengah jam sampai 1 jam itu udah 1 jam itu udah sangat lama. 20 menit setengah jam itu cukup untuk menguatkan kita di malam hari. Kalau nggak bisa tidur siang dan jangan tidur di atas jam setengah 11 atau jam 10. Jangan tidur di atas jam 10. Nah, kalau tidur di atas jam 10 ya berat untuk bangun subuh pun berat. Tidur jam 12 bangun ya insya Allah kelewat subuh. Atau bangun-bangun ya komat mungkin. Kemudian yang ketiga, keutamaan dan besarnya pahala qiyamul lail di mana pada awalnya diwajibkan kemudian disunahkan ya.
Kemudian datang penyebutan Al-Quran sebagai ganti dari penyebutan sholat. 6. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara min. Dan menunjukkan bahwa tujuan terbesar dari sholat dan dari pengerjaannya adalah untuk membaca Al-Quran di dalamnya. 6. Yang kelima, wajibnya setiap muslim untuk mengerjakan sholat sesuai dengan yang disyariatkan. Tata caranya, syaratnya, kekhusyuannya, dan tidak datang perintah sholat kecuali dengan kata waqimus sholat. Bukan if'alus sholat, bukan kerjakan sholat, bukan, tapi iqomah, ya, iqomat, penegakan sholat, ditegakkan, bukan dikerjakan. Nah, ditegakkan maka dengan kata wa ita'iz zakata iqomis sholat. Nah, ditegakkan, bukan dikerjakan. Nah, di sini berarti ada penekanan bahwasanya sholat itu memang khusus, tidak hanya sekedar mengerjakan saya, tapi di dalamnya terdapat poin-poin seperti kekhusyuan, doa, rasa takut, rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidaklah seorang yang mengerjakan amal kebaikan kecuali mendapatkan pahala balasan yang lebih baik. Nah, dan lebih besar di sisi Allah dibanding dengan amalan yang telah dikerjakan. Gak usah khawatir, amalnya sedikit dibalas Allah sama yang banyak. Yang ketujuh, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa beristighfar. Naam. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, beliau beristighfar 70 sampai 100 kali. Naam, itu istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Di dalam zikir pagi ada istighfar. Kalau rajin zikir pagi, sore, istighfar pasti ada. 100 kali minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naam. Saya kira cukup dari saya ya. Semoga antum sukses ujiannya. Dan saya harapkan ini serius ujian tuh. Jangan glecak-glece. Beji telulikur. Mosok beji telulikur. Itu ya tentu saja itu nggak bagus. Randi kita petat. Ya, saya bilang di sini ya. Aib bagi seorang santri dia belajar nggak punya buku. Aib. Sungguh itu aib. Hal yang memalukan. Dari dulu sampai sekarang belajar ke sana ke sini ternyata nggak punya buku dan tenang-tenang saja. Bahas mau ujian baru cari-cari buku, minta PDF lah, minta itulah. Bukannya saya pelit memberikan PDF, bukan, tapi PDF itu ada hak penerjemahnya, ada yang memilikinya, tidak boleh disebarkan, melanggar hak cipta, melanggar undang-undang, kecuali itu sudah seizin oleh pemiliknya. Ya tentu saja itu PDF memang bukan pemilik dari pondok, bukan. PDF itu dari orang lain. Nah, terus kemudian bekerja sama dengan pondok, kemudian diizinkan untuk menjadi buku pelajaran. Akhirnya dicetak. Dan haknya seorang santri itu ya pakai buku itu. Aib bagi seorang santri, dia belajar tapi nggak punya buku atau kitabnya nggak punya. Aib, ya. Kecuali ingatanmu kayak Imam Syafi'i. Kamu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ya imam mazhab itu, imam besar, muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Malik, belajar nggak pakai buku karena dia miskin, nggak punya buku, karena kertas pada saat itu mahal sekali, nggak, kalau nggak orang kaya nggak bisa beli kertas. Beda kalau sekarang, wong suruh bayar buku aja 100.000, buku dikirim selesai. Saya yakin 100.000 itu hal yang enteng. Kuota aja sebulan berapa digabung serumah, saya yakin lebih dari 100.000 kuota tok, itu buat 1 bulan. Nah ini buku buat 6 bulan loh. Masih ada yang nah, iya berkorban sedikit lah, insya Allah berkah. Nah, lalu Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Malik gak bawa buku. Terus ditegur sama Imam Malik, kamu nyerat pakai apa? Saya bawa. Imam Malik majelisnya membacakan hadis yang terangkum dalam Al-Muwatta, kitabnya namanya Al-Muwatta. Di situ ada ribuan hadis.
Imam Malik menyampaikan mungkin puluhan hadis ya dalam satu kali majelis. Imam Malik menyampaikan beberapa hadis. Dan hadisnya nggak cuma singkat seperti antum itu. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah SAW bla 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 selesai, bukan. Tapi hadisnya modelnya dari fulan, dari fulan, saya mendengar dari fulan, dari fulan, dari A, dari B, dari C, panjang banget. Hadisnya cilik, hadisnya pendek. Riwayatannya yang panjang. Dari si A, dari B, dari C, dari D. Nah, itu namanya ilmu sanatnya seperti itu. Imam Syafi'i ditanya, oh, kamu nggak nulis? Ya, saya nggak punya kertas guru. Imam Malik marah, nggak boleh seorang santri itu nggak nulis. Tapi saya ingat apa yang engkau katakan, Imam Syafi'i. Terus ditantang sama Imam Malik. Ya udah, bacakan apa yang hadis yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Sekali dengar. Itu sekali dengar. Imam Syafi'i sekali dengar. Sekali mendengarkan gurunya menyampaikan hadis. Selesai bacaan hadis terus Imam Syafi'i, oh ya saya bisa. Insya Allah saya bisa. Akhirnya Imam Syafi'i apa namanya menerima tantangan gurunya itu demi untuk terus belajar di situ. Kalau nggak diusir sama Imam Malik. Iki murid orang diadab. Buku orang duwe diusir. Nah, sekarang kan beda. Murid juga nggak punya adab. Buku orang duwe meneng wae. Ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Aib. Imam Syafi'i kemudian membacakan hadis yang pertama. An fulan, an fulan, an fulan, dari ini, dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Mendengar bapaknya dari sahabat ini dari Rasul. Rasul mengatakan ini. Dia ucapkan Imam Syafi'i dengan lancar. Akhirnya Imam Syafi'i diperbolehkan untuk melanjutkan belajarnya di majelisnya Imam Malik sampai umur 17 tahun. Imam Syafi'i menggantikan gurunya untuk mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.